Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi yang sangat indah ini kita bersama-sama kembali dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diliputi oleh malaikat Allah yang diturunkan padanya rahmat, menghadirkan ketenangan jiwa, serta kita mendapatkan pujian dari yang mulia di hadapan para makhluknya yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan dan memanfaatkan hari-hari kita di dalam majelis seperti ini. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam pula untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka dan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah besar jasanya untuk kita, yang telah mengorbankan segala hal untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pengorbanan mereka, usaha mereka, jasa baik mereka dalam timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan mereka orang-orang yang ditempatkan pada tempat yang mulia, setinggi-tingginya di dalam surga Jannatul Firdausi A'la. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama pula dalam surga bersama orang tua kita. Dan bagi orang tua yang masih hidup, kita berdoa pula kepada Allah agar Allah jadikan sisa usia mereka berkah. Allah bantu di dalam menjalankan syariat yang mulia, dan Allah jadikan akhir daripada kehidupan mereka husnul khatimah. Pagi ini kembali kita melanjutkan 30 pelajaran penting dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini nasihat atau nasihat yang ke-13 atau yang 11 ya. Afwan, yang ke-11. Tawjihuhu sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a minhu al-jima' fi Ramadan. Petunjuk Nabi kita dan pelajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang telah atau yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Faqala halaqtu, dia berkata laki-laki ini, binasa ya Rasulullah, saya binasa. Qala wa ma sya'nuk, apa yang terjadi dengan kamu? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, dia mengatakan, aku telah menggauli istriku di siang Ramadan. Qala, Nabi kemudian berkata, tastati'u an tu'tiqa raqabah,
apakah engkau mampu untuk membebaskan budak? Qala la, saya tidak mampu ya Rasul. Qala, Nabi berkata, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Kalau kamu tidak mampu membebaskan budak, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, saya tidak mampu wahai Rasul. Qala fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina? Kalau demikian halnya, apakah engkau mampu untuk memberikan makan orang miskin sejumlah 60 orang? Qala la, saya pun tidak mampu melakukan hal itu ya Rasul. Qala ijlis, Nabi mengatakan duduk. Fajalas ar-rajul, fajalas, kemudian dia duduk laki-laki ini. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar. Nabi membawa sebuah tempat bejana yang di dalamnya ada tamar. Wal araqu al-miktalu dakham, penuh dengan kurma. Qala, Nabi berkata, khudh hadha fatasaddaqu bihi. Ambil ini, kamu sedekahkan. Laki-laki ini lalu berkata, qala a'ala afqara minna? Kata dia, adakah orang yang lebih fakir dari kami? Ini orang yang datang ini pun susah hidupnya. Fadahikan Nabi SAW. Nabi kemudian ketawa, hatta badat nawajidhuhu, sampai kelihatan gigi geramnya. Qala at'imuhu iyalak. Kalau demikian halnya, kata Nabi, sudah kamu makan, kasih keluarga kamu. Jadi sedekahnya atas keluarganya. Hadis rawahul Bukhari. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ihzar kullal hazari min intihaki hurmati nahari Ramadan bil wuqu'u fil jima'. Berhati-hati ya dengan segala kehati-hatian kita. Artinya kita betul-betul menjaganya. Jangan sampai melanggar ya hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita di siang hari. Ini seperti mendatangi keluarganya. Li'annahu halakun wa huwa a'zamu al-muftirat wa ashadduha. Karena hal yang seperti itu adalah perkara yang sangat besar dan sangat ya membatalkan ibadah puasa kita. Wal jima'u huwa ashaddu intihaqi lis-shaum, ya berhubungan di siang hari adalah perkara yang membatalkan puasa. Fantabih li nafsika rahimakallah. Ini muallif kitab mendoakan kita, ya berhati-hati kamu jangan sampai hal itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Yang kedua, idza jama'ta zawjataka fi nahari Ramadan 'amdan biduni 'udhrin fa inna 'alaika kafarah wa hiya idkhu raqabah. Hal jika terjadi dengan sengaja tanpa ada uzur. Nah, masa ada uzur ini ada? Adakah uzur di siang hari ini? Ya. Maka kalau tidak ada uzur, dia lakukan itu dengan sengaja. Langkah pertama, bebaskan budak. Tidak mampu, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jika juga tidak mampu, maka berikanlah makan 60 orang miskin. Li'anna Nabi SAW amara al-majami' bidzalik. Wa idza kanat al-mar'atu mutawi'ah wa biduni 'udhrin fa inna 'alaiha aidan al-kafara karrajul. Apakah kafaranya itu untuk laki-laki saja atau untuk perempuan sekalian? Nah, jika seandainya ya laki-laki ini yang menginginkan, kemudian perempuan juga mau saja, keduanya kena. Nah, kalau seandainya istrinya tidak mau, kemudian dipaksa di siang Ramadan, maka kemudian ya di sini ada hal yang berbeda. Wa idza kanatil mar'atu mutawiyah, taat saja, mau saja istrinya tanpa ada uzur, tanpa ada kemudian ingin menolak dan tidak menyampaikan ini di siang Ramadan, maka bagi dia juga kafarah seperti laki-laki. Wajib alaika ayyuhar rajul wa ayyatuhal mar'atu mimman hasala minhum al-jima' fi nahari Ramadan biduni 'udhrin an tatuba ila Allah Ta'ala min hadha adh-dhanb al-'azim bintihaki nahari Ramadan bil jima'. Ya, kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan hal ini di siang Ramadan tanpa ada uzur,
maka hendaklah engkau bertaubat segera kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa yang sangat besar ini. Ya, padahal ya hal ini adalah mubah dalam hari-hari selain Ramadan, bahkan di malam Ramadan mubah. Tapi jika ini dilakukan di siang hari, ini adalah pelanggaran. Ini adalah pelanggaran yang besar terhadap syariat. Ya. Tidakkah dia bersabar untuk sampai malam? Ya, tidakkah dia bisa menahan sampai malam? Nah, dan ini memang terjadi terkadang ya kepada para pengantin baru yang baru menikah, dan itu di awal Ramadan. Dan sering saya katakan, ada ikhwah kita yang bertanya, Ustaz, ana mau menikah beberapa hari menjelang Ramadan, apa nasihat Ustaz? Kalau bisa ditunda-tunda sampai setelah Ramadan. Kalau bisa ditunda, lebih baik. Ya, lebih baik ditunda. Karena kita khawatir antum sebagai pengantin baru ya tidak bisa mengendalikan diri, dan itu terjadi di siang hari. Ada yang mengatakan, Ustaz, kami pengantin baru melakukan sebuah safar ke sebuah wilayah, gitu kan? Apakah kami boleh melakukan hubungan di siang hari? Nah, ini pertanyaannya perlu dijawab ini. Ya. Pengantin baru, ya, mereka safar kemudian mereka melakukan hubungan di siang hari dikenakan safarnya. Nah, dibolehkan bagi mereka untuk melakukan ya hubungan sebagaimana uzurnya safar. Sebagaimana uzurnya safar, dia boleh makan dan boleh minum, demikian juga boleh berhubungan. Nah, tentu ini juga harus diperhatikan, jangan safar setiap hari. Ya, ini setiap hari mau safar aja kerjanya kan. Nah, artinya bahwa jika hal ada memang tuntutan tertentu untuk ya melakukan safar, maka dibolehkan baginya. Yang kedua begini, misalnya ketika dia pulang safar, suaminya dia ngambil hukum safar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan kebetulan istrinya seperti dia, misalnya kebetulan istrinya ya baru suci jam 11 atau jam 12 siang. Artinya dia baru bersih. Tentu dia tidak berpuasa karena sucinya belum sebelum ya setelah masuknya berpuasa. Maka apakah boleh bagi mereka? Ini sama hukumnya. Kalau suaminya tadi hukumnya safar, dia mengambil rukhsah tidak berpuasa, gitu kan? Kemudian kebetulan ketemu sampai di rumah, istrinya baru suci, dia tidak berpuasa juga. Maka dalam bab ini pun dibolehkan. Hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, oleh ikhwani ma'asyarul hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui hal yang seperti ini. Kemudian, alaikum ayyuhar rajul wal mar'ah alladhi jama'a fi nahari Ramadan biduni udhrin an tasuma yawman makanata qada'. Liannahu qala sallallahu alaihi wasallam qala lil mujami' wasum yawman makanahu. Hendaklah engkau wahai laki-laki dan perempuan yang ya berhubungan di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka hendaklah kamu qada di hari yang kamu yang melakukan hubungan tersebut sebagai ganti dari hari itu di luar bulan Ramadan, karena Nabi SAW mengatakan bagi mereka ya wasum yauman makana, di qada kemudian membayar kafarah. Qada di hari yang dia tidak berpuasa disebabkan berhubungan di siang Ramadan, maka kemudian Nabi mengatakan wasum yauman makana, puasalah kamu satu hari ya sebagai gantinya, dan kemudian kamu membayar kafarah. Hadis rawahu Ibnu Majah. Wa alaikum at-tauba ila Allah, hendaklah kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih pelajaran yang berikutnya, ihzar ayyuhal muslim minal iftari fi nahari Ramadan biduni uzrin. Hendaklah engkau wahai saudaraku ya menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita di siang hari tanpa ada uzur. Karena hal itu merupakan dzambun azim, kabiratu min kabairiz dzunub. Dia merupakan dosa yang besar dan merupakan dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari beriwayatkan sebuah hadis marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin
lam yaqdihi siyamud dahar wa insamahu. Andai ada seseorang yang berbuka di siang Ramadan ini, bulan Ramadan, dia berbuka tanpa ada uzur, tanpa ada sakit. Kemudian kalaupun dia mengganti satu hari itu, puasa 1 tahun lamanya, maka sungguh puasanya itu tidak bisa mengganti 1 hari itu. Betapa agungnya Ramadan ini, betapa agungnya hari-hari bulan Ramadan ini. Diganti selama 1 tahun, tak akan bisa mengganti kedudukan yang 1 hari yang dia batalkan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, Sa'id ibn Musayyib, wa Sya'bi ibn Jubair, wa Ibrahim, wa Qatadah, wa Hammad, yaqdi yawman makana. Pelajaran berikutnya, intabih ayyuhar rajul wal mar'ah min al-jima' fi Ramadan wa fi nahari Ramadan biduni uzrin, wa kadzalika la yakunu al-jima' qariban min tulu'il fajr bahithu yatlu'ul fajr wa anta tujami' zawjatak, li'anna ba'd al-ulama yara anna an-naz'a min al-jima' yu'tabaru jima'an. Wa idza aradta jima' zawjatika fayakfika al-lail wa la tata'arrad lima harrama Allahu 'alayka fi an-nahar bintihaki hurmati nahari Ramadan. Andai pun engkau ingin mendatangi istrimu di malam hari, maka jadikanlah waktunya, jangan engkau jadikan waktunya mendekati waktu fajar. Mendekati waktu fajar. Mendekati waktu-waktu sudah azan subuh masuk. Karena kata para ulama, bisa jadi di saat kamu menggauli istrimu, maka waktu fajar sudah masuk. Dan sebagian ulama mengatakan walaupun mungkin sudah engkau selesai berhubungan dengan pasanganmu, maka kemudian an-naza' rasa keinginan untuk berhubungan itu masih hukumnya hukum berhubungan. Nah, oleh karenanya kita harus pandai dan bisa serta mampu untuk menjaga diri, menjauhkan sebab-sebab yang mana terjadinya hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah-mudah atau dengan tanpa pikir panjang untuk melakukan hal-hal yang sangat dilarang dalam agama kita, khusus di siang Ramadan. Padahal pada hukum asalnya adalah mubah, dan bahkan dia ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi keluarganya itu. Namun karena ini adalah aturan syariat, maka kita harus jaga dan pegang, jangan sampai kita melanggarnya dari apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran bersama, menjadi renungan dan menjadi panduan, sehingga kita berhati-hati dan tidak bermudah-mudah, serta dengan entengnya kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Kemudian di antara pelajaran yang terakhir adalah di mana beginilah syariat sangat memberikan kemudahan bagi kita, sehingga Nabi mengatakan ada pilihan itqur raqabah, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan 60 miskin. Nah, ini tentu bentuk kasih sayang syariat kepada kita dan bentuk kemudahan yang ada dalam agama ini. Maka jangan kita bawakan diri kita kepada kehancuran, jangan kita menjadi sebab binasanya kita, dan jangan kita menjadi sebab rusaknya tatanan ibadah kita, dikarenakan kurang bisa kita untuk menahan syahwat kita dan keinginan kita. Kemudian pelajaran di mana Nabi SAW adalah orang yang sangat akrab dengan sahabat-sahabatnya, sangat mudah untuk bergaul dan menerima siapa saja. Nabi SAW tidak membedakan siapa yang datang, baik itu para pemuka Quraisy maupun orang-orang biasa yang datang untuk menanyakan tentang syariat dan agamanya. Maka Nabi SAW menjawabnya, kemudian Nabi SAW menjelaskannya. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW dan kedekatan dengan para sahabatnya yang mudah sekali, tidak ada sekat, tidak ada yang membatasi antara dia dengan kaum muslimin, para sahabatnya di masa itu. Semua orang bisa bertanya,
semua orang bisa datang, semua orang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bentuk ketawaduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan keberkahan dalam pertemuan kita. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam melakukan amal saleh dalam kehidupannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.